Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang hormati Bapak Pengawas Kecamatan Bayasari, Pak Fauzi. Yang hormati Ketua KKP Kota Pak Firdan Wahyudi. Yang hormati Bapak Abdullah Hadiati selaku Ketua KKP Kecamatan Bayasari, serta Bapak Ibu Guru semuanya yang kami sayangi. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Fauzi MPD, Pengurus PA Kecamatan Bayasari, Kota Semarang. Yang saya hormati Ibu Heni Titi Lestari MPD yang hari ini izin mendampingi Pak Kepala SPI Surabaya suasana tugas tahun ini. Yang saya hormati Bapak Budi, Ketua Kota Semarang, dan saya hormati Bapak Ibu semuanya, guru. Tanggal 6 Desember 2023 saya KKP di Kecamatan Beluk, kami di SD Islam Berbuka, dan pada waktu hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 saya Sekretaris Pak Fakih dan Bu Heriati raker di Hotel Candi di Waktori di daerah atas sana, di hotel yang selama 1 hari lalu diajak kami di sini. Salawat dan salam pada kita berkata Muhammad SAW yang dikatakan salam berikut tema, mudah-mudahan termasuknya yang berkatnya. Kita hormati pertama saya terima kasih pada keluarga saya pada Ibu Brandola adalah mengeronak kita dengan namanya dengan hormat, dengan pengorbanannya gembira, disebut dengan robotannya dengan ini di sini petasan Bu sampai habiskan pulang. Ya, karena sampah mudah-mudahan merupakan balasan kehormatan. Yang baru saya sampaikan pada ibu semuanya dari KKP Kota kemarin bahwasanya Maksi tahun 2004 di provinsi besok akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 November 2024 di Kudus, tepatnya di IAIN Pak Fakih, IAIN Kudus tadi. Nah, jadi Paknya akan berada di sana itu pada bulan November. Untuk yang di kota itu direalisasikan pada bulan Oktober, untuk yang di kecamatan itu pastinya sebelumnya, yaitu bulan Agustus dan tetap menggunakan sistem yang kemarin yaitu zona. Kita zona yaitu penuh keturunan dan hari dan semangat itu. Berarti teknisnya hampir sama, jadi kita menggunakan juri silang yang itu sudah ditunjuk oleh kecamatan, nanti harus siap naik tugas namanya sebenarnya yang kemarin. Jadi tidak ada yang tidak ada yang semuanya adalah pengamat pada kecamatan Bayangkari itu info daripada KKP. Masalahnya teknisnya dan saya yang ini tidak ada masalah apa-apa dengan kemudian untuk yang berikutnya 2024 ini sudah diadakan kemarin yaitu manasik haji Fatullah Ziarah. Kalau dengan mendapatkan sensasi kemudian itu akan harganya berapa nanti dari Pak Imam Pak itu untuk masalah haji pada waktu tahun 2020. Kemudian sampaikan selamat kepada kita yang bersedia Pak Dion sebagai Pak Dion dan Bu Dion yang tahun sudah dalam TPG 2020. Kedua, untuk kami yang PPG atau itu masalah jatah PPG itu habis, jatahnya hanya 40 itu dibagi dari TK sampai dengan SMA. Kita kebagian 2 tadi tahun kemarin, tahun 2020 kemarin ya, karena ini dasarnya adalah kerja lama mengabdi dalam menjadi bukan di kita. Berikutnya untuk di bulan depan ini kayaknya waktunya agak cepet sekali ya. Yang pertama, yang kedua masa-masa tenang. Apa kita dengarkan tidak boleh. Jadi tenang selama tanggal 11 sampai tanggal 11 kita tidak boleh kumpul-kumpul seperti itu. Ada masalah gitu ya. Jadi saya kira KKP-nya depan itu saya katakan akhir bulan setelah tanggal kurang itu ya. Tapi besok tanggal 1 sampai dengan 23 saya adalah cuti saya selama 3 bulan ya, tidak kerja karena saya hanya kerja nanti saya kerja kalau membutuhkan namanya jadi apa namanya silakan paslon. Berikutnya untuk berarti
Sebenarnya maksudnya enggak maksudnya. Mana baru di sekolah bersama aku tadi biasanya. Bareng. Tanggal berapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kausapen Kecamatan Sari, yang kami hormati Ketua KKP Kota Semarang Pak Wahyudi, Kepala SD Negeri Kedua yang mewakili pengurus KKP Kecamatan Sari, beserta jajarannya dan Bapak Ibu guru PAI se-Kecamatan Sari yang berbahagia. Disyukur dari Allah yang Maha pada panggilan siang hari kita diberikan kesempatan untuk konsen dalam rangka meningkatkan kompetensi kita meningkatkan diri melalui KKP yang menurut kami KKP yang sering biasa. Tepuk tangan untuk para peserta. Salawat dan salam mari kita satu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya menjadi umat beliau dan merupakan sahabat berkah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan reorganisasi. Ya, reorganisasi ini suatu hal yang sangat berjalan. Kami punya saran bagi kemarin pengurusan ada yang jadi ketua, jadi sekretaris, jadi wakil, jadi bendahara, jadi media, atau bapak ibu ketika melakukan kegiatan KKP coba dituliskan menjadi sebuah refleksi karena yang kita alami. Kayak kemarin kami ketika sahabat Nahdlatul Ulama selesai satu periode itu kita buatkan refleksi, itu ternyata nilainya luar biasa, dikenal oleh zaman berikutnya karena telah melakukan apa yang kita lakukan. Ini biasakan berbukti tidak hanya laporan kegiatan, nanti plus dengan dirinya atau keuangan sebagainya, tentang apa yang telah kita lakukan sampai apa sekaligus kendala-kendala apa. Itu harus ditulis luar biasa. Dan ketika dilakukan dengan bisa menjadi buku kita bersama karya KKP Kecamatan Sari. Kok bisa terbit? Nanti yang sudah diberikan support guru PAI. Kalau Kota Semarang itu ada di SD Islamisasi. Jadi kami kemarin yang mencetak buku kami itu dari guru PAI. Jadi punya kita kecil-kecil sekarang menjadi lumayan. Nah ini Bapak Ibu dan itu ber-ISBN. Silakan nanti bisa dikembangkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang hormati, sisi kegiatan luar biasa. Lihat Pak Abdullah itu ketika mengelola organisasi setelah selesai sudah terencana berikutnya. Jadi tidak goyah-goyah oleh anggotanya kapan kumpul. Nah, kemudian merencanakan, tapi beliau mengkomunikasi itu luar biasa. Jadi dari si perencana luar biasa dan pemerintah ini produktivitas dalam kegiatannya jadi satu yang merencanakan baik bersyukur baik. Dan dilanjutkan untuk kepentingan yang akan datang. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati terkait dengan kegiatan yang selama ini kita lakukan. Memang satu kendala yang ada adalah satu atau dua PAI yang mungkin keaktifannya kurang. Dan bisa kami itu juga yang bersangkutan karena di sana siap-siap itu ternyata belum siap juga ya. Nggak ada orangnya kita lihat. Ini menjadi evaluasi bersama-sama. Artinya Bapak Ibu ada pengikat untuk kegiatan kita bersama-sama. Yang pertama pengikat dengan dengan komunikasi dinas atau hubungan komunikasi dengan teman-teman. Bisa saja kegiatan ini pertama akan dilaporkan untuk main, yang kedua dilaporkan kepada Kausapen, tembusannya kepala masing-masing. Nah nanti dilakukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk file. Jadi di-share kepada kepala masing-masing. Kan ketika hadir akan terkomunikasikan kepada kepala sekolahnya. Nah ini yang pertama Bapak Ibu. Yang berikutnya ada beberapa informasi yang paling penting yang ternyata harus diakses bersama-sama kegiatan KKP. Nah, ini
ini jadi penting untuk kita kembangkan bersama-sama dan tentu kita lakukan untuk kegiatan yang akan datang. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dari tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua menyangkut kinerja kita. Memang sekarang Bapak Ibu sesuai dengan peraturan dari kita Kemendikbud menyangkut kinerja Bapak Ibu itu ada 3 nasi. Yang tentunya Bapak Ibu sebagai guru PAI yang lama kita perkenalkan itu berorientasi pada rencana sekolah. Tidak mengajar untuk mengajar enggak. Membuat perencanaan modul ajar atau RPP untuk pembelajaran asing enggak. Tetapi pembelajaran yang berorientasi kepada pengembangan strategi pendidikan. Banyak apa? Rencana strategisnya apa? Ada yang sekolahan Pak, ini tahun ini rencana mau menjadi sekolah damai atau sekolah adiwiyata. Tapi perlu Bapak Ibu mana ke sana? Itu kalau di dalam perkin namanya perkin tim. Sekarang kan itu Bapak Ibu bagi yang AS atau P3K. Jadi pada ketika merencanakan sebuah program untuk kinerja berikutnya RHK-nya itu harus merujuk kepada pendidikan. Kalau dengan secara struktural berarti pada pimpinannya jadi kepala sekolah. Nah, kalau kami Bapak Ibu terkait dengan moderasi beragama. Oleh karena itu Bapak Ibu juga perlu disinkronkan bersama-sama dengan kegiatan KKB sekaligus dalam kegiatan satuan pendidikan itu perlu dikembangkan yang namanya moderasi beragama. Kalau di sekolah-sekolah negeri sudah ada dampak tingkat aksi nyatanya. Aksi nyatanya bagaimana yang mungkin bisa dikembangkan sehingga nanti nampak bahwa itu merupakan kegiatan beragama. Misalkan ada kegiatan Ramadan ini video yang akan kita lakukan. Yang menunggu adalah teman-teman dari misalkan daftar hadirnya teman-teman dari Muslim. Salah satu contohnya begitu. Atau suatu saat anak-anak tidak diajak ke di Kota Lama, tapi aku ke Watubong atau kemudian juga ke Sampokong. Tapi bukan hanya melihat dari sisi seninya, tetapi sisi keberagamannya. Nah, di sinilah Bapak Ibu perlu kita kembangkan bersama-sama dalam konteks kinerja kita merujuk kepada kinerja pimpinan kita. Kami sebagai pengawas merujuk kepada pimpinan kepala kantor kami. Jadi Bapak Ibu juga ketika sebagai guru PAI merujuk ke sana. Antara strategi sekolah itu apa? Itu ada di sana. Nah kemudian Bapak Ibu kan diramu dari kurikulumnya. Nah itu kami bisa memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi tim di dalam kurikulumnya. Misalkan, besok ada P5 tentang apa? Bala karya umpama PA harus memberikan kontribusi. Nah hal ini Bapak Ibu, kontribusi PAI yang panjangnya kembangan tidak lepas dari temuan pembelajaran. Kami sudah beberapa sekolahan Bapak Ibu, kami mencoba untuk melihat produk-produk pembelajarannya. Mengapa ini kami terkait dengan hasil produk pembelajaran? Itu sebagai bukti hasilnya yang telah Bapak yang lakukan. Dan hasilnya itu nanti dilampirkan ketika asesmen, hasil asesmen. Kemarin ada asesmen, ada yang sudah melampirkan, ada yang belum satu pendidikan. Sebenarnya harus dilampirkan, misalkan anak menghasilkan KP, di fotokopi, di print, kemudian dilampirkan kepada orang tuanya. Anak-anak praktek apa wudhu dilampirkan. Jadi ada diskusi, ada portofolio, ada hasil produk, itu dilampirkan. Sehingga kemampuan anak tidak sebatas dalam bentuk deskripsi yang dilakukan oleh anak-anak kita yang telah ditulis oleh wali kelas atau guru yang bersangkutan. Dan di sini Bapak Ibu, ketika anak-anak itu menghasilkan karya, sebenarnya tidak hanya berhenti menghasilkan karya. Ini luar biasa, ini sudah ada ini Bapak, ada pemandangan ya. Kami belum melihat yang tulisan atau Arabnya atau karyanya PAI-nya mana. Ya, ini Bapak Ibu, tolong dihasilkan karyanya. Soal jelas nggak apa-apa. Itu sebenarnya bukan dilihat di karya itu, tetapi apa prosesnya. Ketika Bapak Ibu misalkan anak-anak kita, misalkan gawe iki, saiki memakai kolaborasi, mungkin digawe musola, tambah apa? Tambah musola. Luar biasa kolaborasi. Ini harus kreatif. Bapak Ibu harus kreatif. Jadi disitulah yang perlu kita kembangkan bersama-sama. Dan dari situ ketika anak itu menghasilkan karya Bapak Ibu, tidak berarti kemudian dikumpulkan. Ketika anak menghasilkan karya, menyampaikan bagaimana kemarin cara membuatnya, bagaimana hasil karyanya, terus mungkin kesulitannya. Dia dari proses Bapak Ibu, apa jenengan akan menggali temukan potensi anak. Ini sebenarnya esensi pembelajaran yang ada dalam kurikulum merdeka.
bukan karyanya itu, sebatas karyanya bukan nilainya bukan. Tetapi dalam proses itu, fase itu, Bapak Ibu telah menemukan kompetensi yang dimiliki oleh anak. Makanya kurikulum itu berbasis kompetensi itu maksudnya. Ini Bapak Ibu, bisa dipahami betul ini? Apa seakan-akan bisa gitu ya? Ini Bapak Ibu, ketika menghasilkan karya, anak cara menceritakan cara membuatnya, atau anak menjelaskan apa yang dikarya, panjang akan menemukan, oh ya Allah, ini anak ternyata pinter membuat kaligrafi. Satu kaligrafi ini biasa, tetapi dia pinter untuk menyampaikan cerita tentang pembuatan kaligrafinya. Atau kaligrafinya biasa, menyampaikannya juga biasa, tapi dibuat grafis. Buat apa? Grafir pernik-pernik di sekitarnya. Caranya biasa, tapi perniknya bagus. Ini Bapak panjenengan menemukan tiga potensi anak. Dari si karyanya, dari penyampaiannya, dari si pernak-perniknya. Nah itulah sebenarnya Bapak Ibu inti proses yang panjenengan lakukan. Melalui apa? Sebuah produk itu. Bapak Ibu berhenti kepada penjelasan ke penjelasan, potensi anak baru menangkap saja. Tapi belum terproses. Setelah menangkap pengetahuan panjenengan mau diapain? Misalnya, ya. Mau diapain dari yang telah dimiliki oleh anak-anak itu? Oh Pak, dipraktekkan, berarti punya pengalaman pembelajaran praktek. Nah Bapak Ibu, PAI masih banter, masih banyak berhenti di praktek. Mari Bapak Ibu tidak hanya di praktek, praktek wudhu, praktek sholat, praktek mod, dan sebagainya, tapi sampai kepada mengevaluasi syukur pada mencipta. Dengan anak itu berproses mencipta, Bapak Ibu disitulah tertemukan potensi anak didik dari sebuah proses itu. Ketika diproses ternyata temu, ngomel cekal, diskusi yang menengok, produk yang orang iso gawe, rapopo, ada fasilitnya. Itu Bapak Ibu yang kami bagi, makanya kami sangat mengharapkan sekali Bapak Ibu anak kembangkan kreasi soal kok kurang bagus tidak mau itu sebuah namanya proses. Ini Bapak ya, ini terkait dengan mengapa kami sangat mengharapkan ke sana dalam rangka kami sinkronasi sekaligus kinerja Bapak Ibu satu kan. Ketika ketemukan, oh ngomongnya bagus, oh gelarkan Pak anak ini biar untuk menyampaikan karya. Oh Pak, dia itu pernik-perniknya bagus. Ketika mau gelarkan anak-anak coba untuk membuat kreasi pernik-pernik. Pak, ini anak itu membuat kaligrafi bagus, bisa ditempelkan dan dia itu bisa menjelaskan cara membuatnya. Itu potensi itu Bapak Ibu dari intra dikembangkan dalam kurikulum P5. Penyemainya di situ. Jadi anak ada nyambungkan P5 ke kesannya sendiri, intra sendiri bukan. Sebenarnya itu saling berkolaborasi dalam rangka untuk menyemes dari temukan disemen melalui P5-nya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu menyangkut kinerja yang perlu kita lakukan di dalam pembelajaran PAI dalam kurikulum Merdeka yang tersinkron dengan kinerja yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, karena sekarang itu prosesnya ketika upload aksi nyata kegiatan kita kayak sekarang kegiatan KKG kan berbasis digital semua Bapak Ibu. Menurut saya ini perlu dikembangkan, ini mungkin sekretarisnya nanti daftar hadirnya daftar hadir online sehingga nanti tinggal saya pilih sendiri. Begitu juga nanti manual acaranya atau agenda kegiatannya disampaikan secara online sehingga nanti Bapak Ibu ketika kegiatan tinggal saving sehingga ketika mau diupload orang usah ngoto meneh di-scan meneh kemudian diupload 2 kali kegiatan. Nah inilah Bapak Ibu yang perlu kita kembangkan bersama-sama jadi mensinkronkan dari kegiatan kita. Nah syukur Bapak Ibu yang kami hormati, kita kalau di KKG Kecamatan punya web ya sudah punya belum punya kota sudah belum apa web ada Bapak Ibu manfaatkan. Jadi kegiatan-kegiatan Bapak Ibu misalnya kegiatan semacam ini kemudian kok diupload. Kalau saya Bapak Ibu sudah berbasis digital. Setelah ini saya akan upload. Ketika kemarin kami mau mengupload dengan Ekin BKN, sudah ambil itu klik berapa yang kita butuhkan, moderasi beragama sudah berapa. Ketika saya menyampaikan pada agama, ketika pengembangan kuesioner sudah tinggal itu ada Bapak Ibu. Ternyata sangat membantu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu silakan dimanfaatkan situ ketika kegiatan bersama-sama mengembangkan diri, bukan ketika dalam pembelajaran. Bapak Ibu ketika pembelajaran sekali kan dulu mengharapkan Bapak Ibu untuk memvideokan
Sampai setengah bulan ya dikirim-kirim. Sampai setengah 1 bulan nggak dikirim. Kalau Bapak Ibu videokan, kemudian diupload di Bapak Ibu. Baca Bapak Ibu tag baik, Bapak Ibu ngambil link cukup. Tapi nggak usah boleh menempel atau difotokan, nggak usah. Nah itu real. Dan itu Bapak Ibu, kalau itu kok di banyak yang kembangan luar biasa. Sudah berbasis dijajah pemanfaatan media yang ada di lingkungan kita. Nah kemarin alhamdulillah berita-berita banyak juga berupa berita yang dulu kirim pokoknya dimuat Pak atau kirimnya sudah ada linknya dan itu ternyata dimanfaatkan di satu pendidikan. Ini Ibu Bapak, mari kita kembang bersama-sama melalui KKG ini dengan berbagai kreasi yang ada. Yang selanjutnya Bapak Ibu ini kan nanti jelang Ramadan ya. Tolong Bapak Ibu anak kawal betul menyangkut persiapan anak mulai kalau dulu ada karakter itu luar biasa. Nah sekarang silakan Bapak Ibu spiritnya atau filenya dikembangkan malah bagus. Dan kalau misalkan tidak dicetak ya mungkin nyetak sendiri atau mungkin kreasi dari KKG itu didasar dari total luar biasa. Nah Bapak Ibu itu untuk mengawal anak-anak kita. Apalagi sekarang Bapak Ibu anak-anak kita kalau tidak dikawal luar biasa. Syukur pada peningkatan itu baca tulis Al-Quran. Bapak Ibu, mengapa literasi ini dikembangkan oleh negara? Menyangkut apalagi sekarang penyiapan abad 21, Bapak Ibu. Ke depan itu orang yang akan menguasai dunia itu ada dua. Yang menguasai peradaban, yang kedua yang menguasai agama. Yang menguasai peradaban itu dia punya karakter, punya etika yang bagus. Jadi Bapak Ibu sekarang pengetahuan itu bukan kemampuan untuk mencari ilmu, informasi, tetapi kemampuan untuk memilah dan memilih. Coba. Ini kalau literasinya tidak kuat dikembangkan oleh Bapak Ibu, bocah pemilih bacaan Al-Quran, sekarang PDW. Bacaan sholat sekarang sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu menjadi penting literasi panjenengan kuatkan. Anak cara membacanya yang benar, wudhu cara doanya yang benar, sampai tata cara wudhu yang benar. Kalau tidak, nanti anak akan memilih. Loh kita tata cara wudhu, ternyata tata cara wudhu ala mohon maaf Wahabi atau mungkin Bapak Ibu kaget loh. Wudhu ini kok caranya ngono. Lalu nang YouTube ono kok. Nah ini Bapak Ibu. Tapi kalau literasi panjenengan sudah dikuatkan, anak bisa milih. Oh ini tidak sesuai dengan yang kita biasakan. Itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kameranya menjadi penting. Oleh karena itu dengan literasi di sini sangat kami menghargai sekali Bapak Ibu. Yang pertama, memang perlu ada BTK wajib di sekolah untuk siapa anak yang belum clear terkait dengan literasi Al-Qur'annya. Jadi anak SD selesai dari sini itu sudah bisa baca tulis Al-Qur'an hafalan Abdul ke bawah. Doa plus apa asamas. Ini Bapak Ibu. Siap nggak ini Bapak Ibu? Anak kelas 6 selesai, izin literasi bisa baca, bisa nulis, kemudian bisa hafal asamas ke bawah. Ayo, guru agama gimana? Ke teman-teman yang siap? Yang persiapkan agak jelas. Ayo Bapak Ibu. Hah? Gimana Bapak Ibu? Nah, itu nanti kisah strategi di sana. Pertama siap dulu. Bapak Ibu siap nggak? Belum siap. Kita doakan yang belum siap. Ya. Jadi Bapak Ibu strateginya yang belum siap kita doakan. Yang Bapak Ibu sudah siap, memang Bapak Ibu kita pantapkan diri kita siap. Soalnya kalau tidak Bapak Ibu, itu ada yang terjadi. Anak nanti ke depan Bapak Ibu pegangan literasi keagamaan untuk menjadi orang yang ahli agama nggak iso. Karena di SD-nya sudah tidak terlampaui syarat dasar setelah lulus. Mohon maaf, ketika di SD kok orang iso moco, orang iso tulis, Bapak Ibu, karakter anak SMP disuruh untuk ngaji Al-Quran atau ngaji menulis Al-Quran, Bapak Ibu rasa izin karena konconnya bisa Allah. Ini yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti KKG untuk bisa memperkuat bersama-sama. Jadi untuk SD sudah clear membaca, menulis, hafal surat asamas ke bawah. Mengapa asamas ke bawah? Karena anak-anak itu kita bawa kebiasaan untuk sholat duha. Ya walaupun sholat duha Pak pakai inna atona ya Allah.
Tapi Bapak Ibu mari kita bekali sesuai dengan standar yang kita lakukan sehingga nanti anak-anak itu bisa melakukan sesuai dengan yang terkembangkan dalam kehidupan di masyarakatnya. Itu Ibu Bapak, dan yang terakhir kami sangat mengharapkan sekali untuk ke depan aksi. Kalau Kecamatan Gayam Sari kemarin juara dapat berapa? 2, 4 ya? 3 ya? Tingkat kota ya 3. Oleh karena itu Bapak Ibu mari dimulai dari kegiatan intra panjenengan. Tidak hanya sebatas ketika anak itu PPDB, oh ini pinter ngaji, oh ini pinter kiro, ini pinter kaligrafi. Bapak Ibu ketika panjenengan tadi menyemai dalam proses pembelajaran, anak-anak itu akan tergali temukan potensi-potensi dari apa yang telah panjenengan proses. Itu Pak. Ketika anak itu tersemai, oh ini ternyata iso ngomong, arep digawe ke opo? Oh pidaci, itu Pak. Oh baca dari ngomong, ketika mama menyampaikan assalamualaikum, wis ono lagune. Oh kita pinter nyanyi. Padahal begitu Bapak Ibu. Ketika nulis ya Allah bukunya sini belakang coba sami-saminya ono gambar-gambare. Oh ini pinter nulis kaligrafi. Itu Bapak Ibu. Jadi potensi-potensi itulah yang perlu digali sejak awal. Dan dari situ baru Bapak Ibu kembangkan dalam kegiatan oh anak ekstranya, oh anak kegiatan lomba, kelas meeting dan lain sebagainya untuk menumbuhkan kepercayaan anak, menumbuhkan potensi-potensi yang sudah tadi mulai nampak sehingga nanti akan bisa dikembangkan dan bisa tampil secara lebih luas di anak-anak di saat pendidikannya. Oh sudah bagus Pak, tampilkan. Oh sudah bagus lagi Pak, ono sekolahan atau mungkin madrasah atau mungkin masjid kegiatan anak ditampilkan di sana. Dan terus sesuai dengan proses yang Bapak Ibu lakukan. Jangan kemudian besok anak perempuan ini caiki tekan goni tekan kalau di puncak beban karena tidak tersemai sedari yang lebih kecil dari proses belajar. Itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Dan selamat untuk KKP Kecamatan Gayam Sari. Mudah-mudahan terus istiqomah dalam mengembangkan program-programnya dan memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Yang mari sebelum kami tutup kita berikan Fatihah untuk kita Maha yang telah kita panggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga untuk kita semuanya, keluarga kita yang terkait Allah senantiasa dalam ridho dan di tempat di surganya. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kami tidak sampai akhir karena ada 3 KKD bareng-bareng Bapak Ibu. Jadi setelah ini mau ke Selatan terus selamat kepada semua dan terus motif dan maaf. Allahumma billahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.